Welcome Capricorn, selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar, dan Capricorn ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini, atau ya kita ada di pertengahan Mei sekarang ini. Capricorn, di sini kamu punya Eight of Coins. Ada kamu lagi di fase ngulik kali ya. Ya apapun yang kamu kerjain sekarang, kamu benar-benar mencurahkan semua perhatian kamu, semua energinya kamu di situ. Ya seolah-olah nggak tahu ya. eh Ngulik itu kadang ada waktunya sendiri. Aku selalu bilang gitu, kayak ngulik itu beda sama kerja kadang. Ngulik itu adalah fase dimana kamu kayak ngepretelin gitu. Ya kayak kamu bikin strukturnya kamu sendiri, kamu ngebangun idenya kamu sendiri, baru setelah strukturnya kebangun, idenya udah solid, itu baru kamu eh, perbanyak kayak gitu, atau implementasiin ke hal yang lebih praktikal, yang mana kayak ini kalau lagi masak ya, kamu tuh lagi coba-coba bahan gitu, lagi coba-coba ini takaran yang pas tuh segimana kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya bukan yang kamu lagi masak udah pas jam serving hour kayak gitu, enggak. Iya, bukan kamu masak pas udah dapat pesanan terus kamu ngulik, enggak. Aku rasa kalau kamu mau ngulik ya jangan pas lagi kamu ngerjain pesanan kayak, atau jangan pas lagi serving hour. Iya, jam jam makan siang terus kamu ngulik, salah, itu udah nggak akan kekejar. Atau pas jam jam makan malam kayak gitu, kayak waktunya kamu produksi, kamu malah ngulik, malah nggak akan kekejar, ntar produksinya keteter. Ini kayak di luar jam produksi gitu loh. Kamu ngulik takaran yang benar kayak gimana, atau ngulik resep baru mungkin yang bisa kamu bisa kamu coba atau bisa kamu masakin buat keluarga kamu kayak gitu. Ya bisa dari hal kayak gitu sampai ke mungkin kalau kamu lagi produksi hal yang besar gitu, terus kamu butuh itu kayak brainstorming gitu kali ya. Kamu butuh fase brainstorming, tapi brainstorming kayaknya masih ide doang gitu, masih di atas kertas. Ini kamu lagi di bengkel atau lagi di dapur, terus kamu lagi ngulik gitu. Dan crossing the reading ada High Priestess. Aku pikir iya, kamu lagi ngulik, kamu lagi mencoba segala bahan, segala material yang uh, ada di dapurnya kamu. Cuma aku rasa jangan lupa pakai intuisi juga kali. Kadang kita terlalu fokus sama angkanya, kadang kita terlalu fokus sama hitungannya, sampai kayak kita lupa kalau masak tuh kan buat dinikmatin gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya kadang nggak tahu ya, nggak cuma soal masak sih kadang, tapi nggak tahu ya, masak emang ada nomornya. Yang belakangan aku belakangan yang paling masuk di hidupku adalah ngegambar. Kadang ngegambar nggak bisa cuma soal nggak cuma soal hitung-hitungannya doang. Dan aku berusaha menghindari kalau gambar udah terlalu ngitung. Mending kalau mau gambar ya udah gambar bebas aja. Makanya kadang iya, ada kadang kalau dikasih klien tuh ada, dia kasih referensinya kayak gitu, dia pengennya kayak gimana. Udah nih, ada nih, udah kelar nih sesuai pesanan klien maunya kayak gini, tapi di balik itu aku ngerjain satu piece lagi, satu slide lagi yang ini kalau aku nggak ngikutin maunya klien, atau nggak ngikutin instruksinya klien, maunya kayak gini. Dan biasanya piece itu yang ini bagus tapi aku bikin ini nih, jadi itu kayak kayak alternatif. Kalau ini aku bikin sesuai dengan arahannya klien, tapi kalau minta aku personal taste, personal touch aku pribadi sebagai artis, kemungkinan aku bakal menginterpretasikan arahannya kayak gini. Kliennya suka atau enggak ya itu udah terserah mereka. Yang penting aku beres kerjain project ini, si dummy project ini yang tadinya aku tawarin ke klien, kalau dia nggak terima ya udah aku kerjain buat portofolio aja. Seenggaknya aku punya visiku sendiri soal produknya ini mau jadi kayak gimana. Dan aku pikir punya visi kamu sendiri di sini High Priestess adalah itu juga penting buat kamu. Soalnya kadang kalau lagi di fase ngulik itu, kadang kita terlalu fokus ke hal yang wah ini kliennya pasti suka nih, atau ini pasti dimakan sama konsumennya. Tapi kamunya sendiri maunya kayak gimana? Kayak hati kamu ngebawa kamu bikin produknya yang kayak gimana, itu kali ya. Di bawahnya ada two of one tuh kan, pilihan pada akhirnya kayak dua produk yang ku bikin di yang tadi ku bilang tadi. Ada satu mungkin yang kamu bikin ya udah ini buat apa sih, kalau sesuai instruksinya klien kemungkinan dia pengennya kayak gini. Iya, tapi ini yang ku bikin sesuai instruksinya klien juga, tapi nggak ngikutin referensinya dia, atau
atau ini personal touch-nya aku ngikutinnya kayak gini mungkin. Jadi itu pada akhirnya pilihan kamu mungkin yang lagi dihadapkan di dua pilihan itu, atau mungkin di sini bisa jadi kamunya sendiri yang ngasih pilihan itu. Di fase ngulik ini mungkin karena waktu kamu lebih leluasa dan nggak lagi diburu-buru, kamu punya apa ya, lebih leluasa gitu soal bahannya. Mungkin kamu bikin dari bahan yang lebih apa ya, bahan yang lebih terjangkau, jadinya kayak gini, kualitasnya kayak gini. Tapi kamu punya nih nyimpen bahan yang lebih premium, terus coba bikin masakan dengan misalnya Wagyu A5 kayak gitu. Ini kalau apa ya, kalau dendeng ini pakai Wagyu A5 jadinya kayak gini nih. Emang harganya nggak akan dimakan sama klien sih, nggak akan dimakan sama konsumen sih. Konsumen kita nggak akan makan, tapi ini enak by the way kayak gitu. Dan itu mungkin cukup buat kepuasan diri kamu sendiri. Yang kayak gitu, seenggaknya kamu tahu gimana caranya. Dan ntar mungkin kalau kedepannya kamu niat buat eh, ekspansi, atau kamu mungkin ada klien yang pengen produk yang lebih premium, kamu bisa tawarin produk itu ke dia. Seven of Cups, pilihan pada akhirnya, iya kan? Dan pilihannya di sini banyak banget, dan kamu mencoba mencari yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang ada di hidup kamu sekarang atau disodorin di depan kamu sekarang. Mungkin dari 7 pilihannya dikurangin menjadi 2 kayak gitu. Terus 2 itu hasil dari seleksi yang ketat, dari mana 7 diteliti banget baru jadinya. Ini kalau nggak ini gini nih, ini versi yang versi yang harga terjangkau, ini versi yang premium, ini udah paling paling enak nih kayak gini. Crowning the Reading, Knight of Cups, ada keinginan kamu untuk untuk pleasing, untuk memuaskan orang-orang sekitar kamu, mungkin konsumen kamu atau klien kamu. Yang jelas kamu pengen pengen mereka puas, pengen mereka seneng dengan servisnya kamu, dengan produknya kamu di situ. Knight of Cups juga kartunya lebih romantis, mungkin gimana cara kamu menyampaikannya kali, delivery-nya juga mungkin kamu bakal lebih bakal lebih hati ke hati mungkin. Ya nggak cuma kamu yang nge-present produk kamu, tapi juga kamu ngasih tahu kalau ini tuh apa sih, sedekat itu, sepenting itu buat kamu. Seberharga itu gitu. Nggak tahu ya, Knight of Cups kadang si pendekatannya nggak bisa terlalu saklek juga mungkin. Mungkin kalau kita nggak lagi ngomongin presentasi produk, mungkin kamu lagi ada di relationship, mungkin pendekatan kamu bakal lebih romantis kayak yang tadi aku bilang, bakal lebih intimate, dan kamu bakal di sini mungkin yang kamu kasih pilihannya adalah gimana kedepannya hubungan kalian gitu kedepannya. Kamu mungkin nge-present pilihannya itu dengan lebih romantis atau dengan lebih intimate kayak gitu. Ini kedepannya kita bisa kayak gini nih, kalau nggak kayak gini kayak gini. Ya kemungkinannya sih bakal dicari jalan tengah sih kalau relationship kayak gitu. Cuma Knight of Cups juga kadang ngomongin soal komunikasi sih. Komunikasi yang tadi aku bilang lebih intimate. Jadi jalan tengahnya kemana ya? Atau kamu mungkin bisa agak lebih nitpick kali ya, bakal agak lebih kalau kita ngambil pilihan yang ini, yang terjadi bakal gini, bakal ada detail yang ikut kamu share gitu. Dan itu kalau nggak kamu sampaikan dengan baik gitu, kadang ya nggak semua pasangan kayak gitu sih, kadang bisa agak menyinggung gitu kali ya. Makanya presentasinya tetap harus baik, sama kayak presentasi produk. Kadang kalau kita presentasinya nggak pakai hati juga, orang ngelihat produk kita ya cuma sebagai produk gitu. Tapi kalau kita presentasinya pakai hati ya mungkin klien juga ngelihatnya, oh ini orang passionate nih, orang taking it seriously nih kayak gitu. Dan itu penting, iya, ngasih tahu orang lain supaya aku serius nih soal ini. Ya kayak Eight of Coins di sini, dia serius banget soal apa yang dia kerjain sekarang, nggak kaleng-kaleng gitu. Dan kamu harus bisa menyampaikan itu dengan baik, supaya seriusnya kamu juga ditanggepin dengan baik, dengan serius juga sama orang lain. Di fiturnya ada Magician, yang mana itu kayak apapun yang lagi kamu kerjain, apapun yang lagi kamu ulik sekarang, itu bakal
menjadi sesuatu, bakal jadi sesuatu lah, produknya bakal baik, bakal bagus, bakal ajaib kayak gitu. Cuma balik lagi, mungkin bakal ada arogannya kamu kali kalau high priestess di sini, karena dia crossing the reading, mungkin arogannya kamu yang nggak mau ngikutin kayak kata hati kamu. Ini di sini tuh high priestess tuh dia bisa ngomongin soal intuisi, soal kata hati, tapi dia crossing the reading, yang mana kamu mungkin bakal lebih cenderung terlalu percaya sama faktanya, sama datanya gitu, sama angkanya, sampai kamu mengesampingkan kayak human factor kayak gitu. Kayak mungkin kamu terlalu sibuk ngulik angkanya, ngulik faktanya, sampai kamu lupa kalau oh iya klienku juga manusia kayak gitu. Ya kalau ngomong sama orang ya harus pakai bahasa manusia gitu. Kalau presentasi kita isinya data doang, angka doang, ya mungkin masuk, tapi di hatinya kayak gak nyampe gitu. Uh, Apalagi kalau ya mungkin kalau dia punya opsi yang lain, yang sama-sama yang sama-sama angkanya masuk, sama-sama datanya masuk, ya biasanya mereka nyarinya yang yang lebih personal. uh, Ya itu bisa jadi bisa banyak hal sih. Cuma kadang biasanya aku kalau ngadepin klien yang kayak gitu, yang diambil justru proyek yang atau piece yang emang dia yang emang dia suka, yang aku tahu aku gambar ini sesuai dengan preferensinya orang ini, dia senangnya ceritanya kayak gini, dia senangnya style gambarnya kayak gini, ya udah aku condongnya ke situ aja. Soal personal touch aku itu biarin, jadi ya udahlah, ini mah kayak kayak oleh-oleh aja aku dari kerjaan yang ini, mau dia suka atau nggak suka ya nggak masalah buatku. Tapi tetap aku cantumin itu, atau tetap aku kasih lihat sih, buat ngasih tahu kalau oh ya aku passionate, aku suka nih sama konsepnya ini, makanya aku punya uh, pandanganku sendiri kayak gitu, mau orang suka atau nggak suka ya nggak apa-apa. Ada the star di sini sebagai questionernya, yang mana kamu punya harapan baik di sini, entah ini project atau entah ini relationship, yang jelas harapan kamu baik, niat kamu baik di sini. Dan itu nggak terlepas dari gimana cara kamu menyampaikannya, itu bisa nyampe atau bisa jadi enggak ke orang lain. Kalau Eight of Coins ini mungkin cara kamu ngulik bisa kelihatan banget kamu cari duitnya kayak gitu. Dengan cara kamu ngulik, dengan cara kamu ngepresent angka-angkanya, kamu bisa kelihatan banget ini kamu lagi nyari duit nih. Tapi di balik itu niat kamu baik sebenarnya. Nah, dan gimana cara kamu menyampaikan niat baik itu, Knight of Cups pada akhirnya. Queen of Swords apalagi nih. Mungkin penyampaian kamu bisa terlalu terlalu cold, terlalu dingin, terlalu berdasarkan data, berdasarkan angka. Iya, kurang romantis kayak yang tadi aku bilang di atas, Knight of Cups. Dan itu yang orang tangkap sebagai, ya tergantung pekerjaannya pada akhirnya. Tapi dengan penyampaian kayak gitu pun, kalau emang pekerjaannya emang berbasis data, angka kayak gitu, dan kliennya pengen kayak gitu, kemungkinan besar itu yang bakal diambil. Tapi tetap unsur manusianya nggak bisa kamu tinggalin. Kamu tetap harus mengerti, tetap harus sadar kalau kamu berurusan sama manusia. Iya, jangan ditinggalin human elementnya. Ya even kamu nggak nggak kerja di bidang art kayak gitu pun, aku rasa human element atau unsur manusia, kayak gimana kamu ngelobi, gimana kamu bicara sama orang, beda loh. Ya kadang kalau disuruh, yang bikin aku males datang ke meeting adalah saat orang udah saat dia presentasi adalah dia lupa kalau dia lagi presentnya ke orang gitu. Ngerti gak sih? Kayak ini mah udah terlalu robotik nih, udah terlalu angka. Ya maksudnya angkanya ngerti, aku juga cari duit di situ, tapi kadang kalau kita lupa memanusiakan orang lain, nah di situ kadang aku udah mulai hilang gitu, udah mulai ngapain ikut meeting kayak gini, kalau pas datang ke meeting aja aku nggak ngerasa dimanusiakan kayak gitu. Kayak dari presentasinya aja dia nggak memanusiakan orang yang ada di situ gitu. Disangkanya kita cari duit, tapi nggak gitu juga caranya. Kadang ada death di sini sebagai hopes and fear-nya, dan mungkin ketakutannya adalah
kalian beresnya di sini. Kalau kalian nggak benar-benar serius ngegarapnya, kalian beres nih di sini. Tapi aku nggak ngerasa sesederhana itu maksudku. Ya, nggak akan kalian beres juga di sini, nggak. Yang jelas, kalaupun iya uh, ini nggak masuk angkanya, ini jadikan ini sebagai tanda supaya ada yang perlu diubah dari cara kalian handle bisnis atau handle relationship kayak gitu. Ada yang harus kamu ubah. Mungkin kayak yang tadi aku bilang, mungkin kamu terlalu hitung-hitungan dalam prosesnya, terlalu berfokus ke angkanya, ke datanya, sampai kamu lupa ini aku lagi berurusan sama manusia, tolong dimanusiakan kayak gitu. Atau mungkin ada aspek lain yang kamu lupa, kayak Seven of Cups ini terlalu banyak mungkin yang ditawarkan ke kamu, pilihannya sampai kamu salah milih kayak gitu. Ya, mungkin kamu ada beberapa opsi kalau project ini soal A, B, C, D, E, terus kamu terlalu fokus ke A dan B-nya doang. Ya, C, D, E-nya nggak difokusin, padahal itu yang kalian cari sebenarnya. Yang jelas, berhasil atau gagalnya kamu di sini, ini bakal mengubah cara kamu conduct bisnis atau conduct relationship ke depannya. Dan King of Cups, iya, outcome-nya adalah kamu bisa lebih, apa ya, lebih human fokus kali, lebih fokus pada perasaan manusianya ke depan. Soalnya King of Cups dia mengerti kalau manusia tuh punya apa sih way of conductnya sendiri, punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kadang nggak robotik gitu tuh, nggak cuma asalkan angkanya masuk kita jalan, enggak. Jadi beberapa kasus mungkin itu berhasil ya, tapi kalau buat hal yang, apalagi hal yang benar-benar penting gitu, ini nggak cuma soal kita hitung-hitungan angkanya doang. Pertimbangannya kadang lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Jadi mungkin kedepannya itu yang bisa kamu apa ya, bisa kamu aplikasikan. Aku tahu kamu orang-orangnya cukup jeli, kamu orang-orangnya cukup ngulik, dan mungkin ngulik produk doang nggak cukup kali. Kamu juga harus memperhatikan unsur manusianya, aspek manusianya di sini. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah likes dan subscribe ya. Dan kamu juga mungkin bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius, sama Pisces. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, bisa tulis aja di kolom komentar ya, buat pick a card reading aku di weekend gitu. Ya Capricorn, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.